kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah Majelis Taklim Al-Jannah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus Yayasan dan Takmir Masjid Al-Ikhlas Duku Kupang Barat, Surabaya, yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kami sampaikan banyak-banyak ucapan jazakumullah khairan kepada keluarga besar Al-Ukh Ibu Dr. Rufi yang telah memberikan fasilitas termasuk juga memudahkan kita untuk terselenggaranya kajian di pagi hari ini di Masjid Al-Ikhlas ini. Semoga harta yang telah dikeluarkan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih barakah. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan di pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita menuju majelis ini tercatat sebagai amal yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita masih berbicara tentang jadilah yang terbaik. Jadilah yang terbaik. Menjadi orang yang best of the best di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut catatan saya, terakhir pada bulan yang lalu, kita telah menuntaskan jadilah yang terbaik nomor 13, yaitu tentang
orang yang menjaga lisan dan tangannya. Orang yang menjaga lisan dan tangannya. Itu sudah tuntas. Hari ini kita masuk bab baru, Bapak Ibu. Hari ini kita masuk jadilah yang terbaik nomor 14. Kita beri judul nomor 14 ini, siapa mereka yang terbaik? Mereka yang best of the best. Karakteristik mereka yang terbaik menurut Allah. Yang nomor 14 ini adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi muridnya dan gurunya. Orang yang belajar Al-Quran bukan berhenti di situ saja, sekaligus mengajarkan isi Al-Quran. Itulah mereka yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Karena Bapak Ibu sedang belajar Al-Quran. Dan Bapak Ibu sedang mentadaburi isi Al-Quran. Dan mudah-mudahan ilmu yang sudah Bapak Ibu dapatkan disampaikan kepada keluarga kita. Sehingga Anda masuk kategori mengajarkan isi Al-Quran dari apa yang sudah kita catat. Ya, maka inilah manusia-manusia yang terbaik menurut Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang kita mencoba untuk mengetahui dalilnya. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan manusia terbaik itu yang belajar dan mengajarkan Al-Quran? Silakan dibuka kitabnya, Sahih Targhib wa Tarhib, jilid 3. Semuanya nanti di jilid 3 ya. Semuanya jilid 3 nanti. Ya. Sahih Targhib wa Tarhib, jilid 3. Nomornya, nomor 1415. 1415. 1415 jilid 3. Kita dengarkan ya, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dia berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Silakan. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Nah, ini kita dengarkan isi sabdanya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Silakan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan isi Al-Quran kepada orang lain. Baik, jadi ini menunjukkan kepada kita belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah yaitu mereka lah yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, kita jelaskan dikit, Bapak Ibu sekalian. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang kami nukil dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Ya. Beliau rahimahullah mengatakan, yang dimaksud belajar dan mengajarkan Al-Quran itu maknanya dua, Bapak Ibu. Maknanya dua. Ustadz, kalau dikurangi satu maka tidak memenuhi syarat. Jadi dua-duanya harus dilakoni. Dua-duanya harus dijalankan. Jadi saya ulang ya, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Miftah dari Sa'adah, itu beliau berkata, belajar dan mengajarkan Al-Quran itu memiliki dua makna. Apa itu? Makna yang pertama adalah mempelajari dan mengajarkan huruf-hurufnya. Tajwid berarti, tajwidnya. Ini hukum bacaannya apa? Nun mati ketemu ba, nun mati ketemu ini, berarti tajwid. Ini makhrajul hurufnya. Bagaimana hukum bacaan ini? Bagaimana itu huruf-hurufnya. Itu ya. Jadi belajar dan mengajarkan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang belajar taksin,
ya kepada seorang ustadz, lalu setelah itu ditularkan ke anaknya. Karena hasilnya ibu belajar taksin, kamu tak kasih tahu gimana baca Quran yang baik dan benar itu gini. Atau misalnya yaitu orang tuanya belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, tetapi orang tuanya menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan Islam yang dikelola sesuai sunnah, dipondokkan atau sekolah-sekolah Islam. Lah di situ anaknya diajari bagaimana cara baca Al-Quran, bagaimana hukum-hukum tajwid dan seterusnya, sehingga anak itu jadi paham. Apa orang tuanya ya dapat pahala, Ustadz? Ya dapatlah, dapat orang tuanya dapat pahala. Baik. Oleh karena itu ini makna yang pertama ya. Jadi yang diajarkan apanya dulu? Yang pertama tadi huruf-hurufnya, ya, belajar dan mengajarkan huruf-hurufnya. Lah yang nomor dua adalah belajar dan mengajarkan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Lah ini penting ini, nomor dua. Ya. Jadi belajar dan mengajarkan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi bukan hanya pinter mau codok tapi gak paham. Nah itu. Jadi harus paham. Ayat ini kronologisnya turunnya ayat ini apa. Ya asbabun nuzulnya apa. Lalu maksudnya ayat ini apa. Cara mengaplikasikannya dalam kehidupan kita seperti apa. Tuh itu harus tahu. Lah itu namanya tadabbur. Ya, pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini apa? Loh itu. Jadi itu yang namanya tadabbur Al-Quran. Jadi dia belajar tafsirnya, makanya yang seperti Bapak Ibu lakukan pagi hari ini, taklim ini, kan Bapak Ibu mempelajari isi Quran. Oh ini firman Allah, oh ini hadis Nabi, oh ini ternyata maksudnya ayat ini toh. Lah itu namanya tadabbur. Lalu ditularkan, diajarkan ke keluarganya. Yaitu makna yang nomor dua. Itu makna nomor dua. Jadi bukan hanya dituntut tahu hurufnya, ini alif, ini ba, ini ta, ini sa, ya, atau tajwidnya, bukan hanya itu, tetapi isi kandungan Al-Quran di dalamnya, itu dia paham. Nah, seperti itu ya. Baik, jadi itulah kata Al-Imam, siapa tadi? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Sekarang Bapak Ibu, agar materi kita tertata dengan baik, kita bagi materi kita ini dengan tiga bagian. Saya akan sampaikan 3 hal. Masih terkait belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya, saya bagi 3 bagian. 1, kita akan mencoba mempelajari keutamaan membaca Al-Quran. Ya, apa sih istimewanya orang baca Al-Quran itu? Lah ini penting kami sampaikan agar kita punya semangat, termotivasi untuk sregep baca Al-Quran. Ya, jangan diremehkan amal yang satu ini. Ini kitab suci kita ini. Maka orang Islam tidak bisa baca kitab sucinya, itu aib. Ya, aib. Lawang kitab sucinya gak bisa baca, berarti kan aib. Ya, baik, ini yang nomor 1. Makanya berusaha. Jadi saya tunjukkan dulu yang pertama keutamaan membaca Al-Quran. Yang kedua adalah tips menjadi ahlul Quran. Ya, tips menjadi ahlul Quran. Ya, supaya kita itu disebut orang yang ahlul Quran. Karena Bapak Ibu nanti kita akan dengarkan, ahlul Quran itu kekasihnya Allah. Jadi Allah itu punya kekasih dari kalangan manusia. Bayangkan, itu mereka adalah ahlul Quran. Lah supaya kita masuk dalam golongan ahlul Quran, bagaimana kiat-kiatnya? Lah itu nanti nomor 2. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, karena ini panjang sekali ini. Untuk menjadi ahlul Quran tipsnya, ya. Tipsnya itu kurang lebih Bapak Ibu sekalian ya, itu ada 16 tips ya, kiat-kiat supaya menjadi ahlul Quran. Itu ya, baik, itu yang nomor 2. Yang nomor 3,
Yang nomor tiga, nah ini, penyimpangan-penyimpangan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin terkait Al-Quran. Nah ini horornya nomor tiga, ini horor. Ya, ini horor ini, yang nomor tiga ini. Penyimpangan-penyimpangan yang sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin terkait Al-Quran. Kasih bocoran Ustadz, kira-kira kayak apa penyimpangannya? Banyak, misalnya Al-Quran dijadikan nada dering. Nah, itu ya, nada dering HP, itu penyimpangan. Al-Quran itu dibaca, diamalkan, bukan dijadikan nada dering. Termasuk Al-Quran dipajang, gak dibocor tapi dipajang, ya, ayat kursi dan seterusnya. Itu penyimpangan, Termasuk juga Al-Quran dijadikan jimat, itu ya, jimat dan seterusnya. Banyak. Jadi itu nanti horornya terakhir aja. Nanti kalau ketemu Ramadan, ya nanti kita sampaikan di bulan Ramadan. Kalau ada taklim loh ya, bulan depan itu, Maret itu sudah ketemu Ramadan, Senin kedua. Kalau memang Bu Dr. Rufi tetap mengadakan taklim, ya kita lanjutkan materi ini. Kalau tidak, ya kita libur. Karena Senin kedua itu masuk Lailatul Qadar soalnya. Masuk 10 hari terakhir itu. Mendekati Idul Fitri sudah. Ya. Jadi ya nanti kita lihat dulu gimana. Baik, sekarang kita awali dulu Bapak Ibu yang pertama. Yang pertama adalah, apa tadi yang pertama? Keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Ya, saya merasa bangga, betul bangga. Ada seorang akhwat, saya tidak sebut, bahkan bukan seorang, beberapa akhwat. Saya dapat informasi luar biasa. Jadi beliau ini setelah ikut tahsin Ummi, metode Ummi sudah hatam, sekarang berganti menjadi taksinnya pernah mengikuti kiroati, ya, kiroati tuntas, Ummi tuntas, terus kemudian tilawati. Oh sudah, jadi ikut beberapa metode sehingga lagunya itu banyak. Cara bacanya, Masya Allah, semangat orang ini baca belajar Qurannya. Sekarang ikut yang HSI yang Ustadz Abdullah Roy, Hafizullah Ta'ala, itu program yang online, itu, Masya Allah. Ya. Ditambah lagi Kisem Saudi, yang langsung dari ustadzanya Syekhah dari Saudi, yang ngajar perempuan, karena ini khusus akhwat soalnya, Syekhah dari Madinah. Masya, itu dapat ijazah loh itu. Dapat sertifikat itu. Masya Allah. Ya, saya diceritain ini beberapa akhwat. Oh alhamdulillah. Senang saya dengernya itu senang. Berarti semangat untuk belajar Qur'annya tinggi. Ya. Lah nggak tahu bapak-bapak gimana, bapak-bapak masa kalah sama ibu-ibu, ya. Ya kenapa? Oh bapak-bapak sudah hatam katanya. Alhamdulillah. Hatam. Baik, ya tolong Bapak Ibu sekalian ya ditingkatkan lagi. Kalau ibu-ibu Masya Allah. Nah sekarang kita sebutkan keutamaan membaca Al-Quran. Saya sebutkan 11 keutamaan, 11. Semuanya kita tulis, kita bacakan. Nomor 11 keutamaan apa saja? 1. Yang pertama, orang yang mendengarkan Al-Quran gak bocor, mendengarkan, tidak membaca, hanya dengar. Orang yang mendengarkan Al-Quran dengan khusyuk, maka ia mendapatkan rahmatnya Allah. Masya Allah. Ini dengarkan tok loh ini. Orang yang mendengarkan Al-Quran, jadi ada murotal didengarkan, ya, dia tidak berisik, didengarkan. Apalagi khusyuk sampai meneteskan air mata, karena bacaannya bagus. Tanpa terasa air mata itu menetes. Ya Allah, luar biasa ayat tentang surga, ayat tentang neraka. Apalagi kalau sudah terawih, yang qiyamul lail, imam itu bacaannya panjang, terus cara bawanya ayat itu bagus, itu jamaahnya sampai nangis. Ini katanya Allah, orang ini dapat rahmatnya Allah. Dirahmati oleh Allah. Orang masuk surga itu Pak, Bu, karena rahmatnya Allah loh. Kita ini botol loh rahmatnya Allah, dan tidak sembarangan orang itu mendapatkan rahmatnya Allah.
Makanya ada kajian saya di Perumahan Citra Harmoni khusus membahas kitab ini, yaitu tentang orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu 30 orang. Divonis dapat rahmat Allah 30 orang. Lah kemarin masih muqaddimah dulu kitabnya, masih muqaddimah. Nah, salah satunya mereka yang mendengarkan isi Al-Qur'an. Mereka mendengarkan Al-Qur'an dengan khusyuk, ya. Jadi tidak berisik. Mana dalilnya? Dalil Quran surat nomor 7. Nah, ini termasuk kita dengarkan ini supaya kita dapat rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Surat nomor 7 Al-A'raf, betul. Ayat 204. Surat nomor 7. Surat nomor 7 ayatnya 204. Mari kita dengarkan supaya kita mendapatkan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman. Dengar tidak kira-kira? Enggak ya. Cek. Iya, silakan. Oh, dari tadi suara saya toh? Oh, loh, ibu-ibu dengar suara saya tadi? Oh. Iya. Baik. Kita ulang lagi pakai ini ya. Baik. Ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Suratnya surat Al-A'raf ayat 2. Surat 7 nomor 204. Ya. Bacakan Al-Quran. Ya. Sudah bisa. Silakan baca. Yuk. Dan apabila dibacakan Al-Quran, Dibacakan Al-Quran ya, maka sikap kita, maka dengarkanlah. dengarkanlah. Stop. Ulang lagi. Maka dengarkanlah dan diamalkan. bukan diamalkan, diamlah. Diamlah. Ya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Lo jelas, Pak, Bu, maaf ini. Gara-gara ayat ini, perhatikan ya. Ini jadi melebar dikit, tapi nggak apa-apa, tambahan ilmu. Gara-gara ayat ini, maka setiap kali panjenengan kalau sholat berjamaah, yang sholatnya sholat yang dijaharkan, yang dikeraskan, subuh, maghrib, isya. Apabila imamnya baca Al-Fatihah dan baca surat, tugasnya makmum cuman mendengarkan, jangan baca. Lah ini tidak, rata-rata imamnya baca misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini makmumnya Alhamdulillahirabbil alamin Maliki yaumiddin, ya kan, barengi imam. Salah itu. Makmum cukup mendengarkan bacaan imam. Jadi bacaan imam berlaku untuk makmum. Kecuali kalau subuh dua rakaat imam membaca. Kalau maghrib rakaat ketiga panjenengan baca sendiri. Karena rakaat ketiga imam tidak mengeraskan. Isya rakaat keberapa yang kita baca sendiri? 3 dan 4. Yang 1 dan 2 imamnya mengeraskan. Itu kita dengarkan. Oh, jadi nanti kalau terawih, saya itu kalau jadi makmum berarti nggak baca apa-apa. Iya, itu pendapat yang paling kuat berdasarkan ayat ini. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan dan diam. Ya ini dalilnya ini. Ini yang paling kuat. Ustadz, kalau saya ikut pendapatnya Imam Syafi'i, nah itu ya, yang katanya kalau tidak baca Fatihah itu tidak sah, itu gimana caranya? Ada solusinya. Kalau Anda pakai pendapat itu, nggak apa-apa, kita hargai. Ada solusi. Setelah amin sebelum baca surat. Waladdallin, amin. Langsung Anda baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus imamnya baru baca surat. Boleh. Ustaz, ternyata imamnya tidak ngasih jeda.
waladdallin. Amin. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la. Enggak ada jeda. Berarti saya baca Fatihah, imamnya baca alif lam mim, barengi. Ya apa Ustadz? Caranya teknis kedua. Apa itu? Anda masuk di sela-sela Al-Fatihahnya imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Masuk di tengah-tengah. Oh coba barengi imam. Masuk tengah-tengah. Faham sampai di sini? Faham ya? Atau kurang jelas? Kurang jelas? Pak Putut baca Al-Fatihah. Saya jadi makmum. Saya akan masuk di tengah-tengah Anda. Monggo. Anda baca Al-Fatihah. Keraskan. Bismillah. Gak apa-apa, gak dilakukan, gak apa-apa. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sela-sela, stop. Itu masuknya di tengah-tengah. Paham ya maksudnya ya? Baik, seperti itu. Jadi jangan barengi, tetap kita dengarkan bacaannya imam. Nah, baik itu nomor 1 ya. Al-A'raf ayat berapa tadi? 204. Supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmatnya Allah. Nomor dua adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Manusia terbaik. Dalilnya ikut yang tadi Pak Dedi. Ulang lagi. STWT-nya Sahih Targhib wa Tarhib yang tadi 1415 1415. Silakan riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Sahih Targhib wa Tarhib 1415 dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Baca. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda. Ya, silakan langsung artinya. Sebaik-baik kalian. Ulang lagi. Sebaik-baik kalian. Siapa sebaik-baik manusia itu? Adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan mengajarkan Al-Quran. Yang nomor 3. Kecepatan. Loh, di mana letak kecepatannya? Kan jelas saya tadi STWT Sahih Targhib 1415. Betul tidak? Iya. Nomor 3. Ya, orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, ya, ojo ngukir nulisnya, ya, memperoleh pahala yang sangat banyak. Disingkat aja, ya, gak usah plek seperti yang saya baca, pahalanya banyak, oh gitu aja, ya, memperoleh pahala yang sangat banyak. Dalilnya di mana? Makanya rugi, nggak baca Quran rugi. Karena orang baca Quran itu pahalanya paling banyak. Pahalanya. Mana dalilnya? Sahih Targhib wa Tarhib. STWT. Sampai disingkat STWT loh. Ya. Kan enak nulis yang biar nggak panjang-panjang, biar cepat. Ya. STWT Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 1416. 1416. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, ayo baca. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia menuturkan. Ya, kita dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Silakan. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah. Satu huruf lu ya, satu huruf, alif, ba, itu satu huruf ini. Maka dengannya ia mendapat satu kebajikan. Satu kebajikan dan satu kebaikan. Dan satu kebajikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mimun harfun. Silakan.
Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi Akan tetapi alif itu satu huruf, alif satu huruf, terus lam satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. mim satu huruf. Berarti alif lam mim dapat pahala berapa? 30 kebaikan, 30 pahala. Alif lam mim tok, 30 pahala. Apalagi ditambah yang lain. Saya mau tanya, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Ayo. Hitungan. Nah, berapa huruf? Berapa Parto? 19. Betul. Ya. Ba. Ya dihitung ya. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, ya, alif, lam, ra, ya, bismillahirrahmanirrahim, ya, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim, bismillahirrahmanirrahim. Pada yaknya 19. Satu huruf 10. Bismillahirrahmanirrahim 19. Berarti 190 pahala. Ini kalau kita baca terus Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu berapa huruf itu? Kalikan 10. Makanya orang gak baca Quran rugi karena pahalanya paling banyak pahalanya. Nah itu nomor 3. Nomor 4, keutamaan nomor 4, Allah menurunkan sakinah. Allah menurunkan sakinah. Apa sakinah itu? Betul, ketenangan. Allah menurunkan sakinah, koma, rahmatnya, koma. Allah menurunkan sakinah, koma, rahmatnya, koma, dan memuji orang yang membaca Al-Quran, dan memuji orang yang membaca Al-Quran di hadapan para malaikat-malaikatnya. Keren ini. Ya. Allah menurunkan sakinah, rahmatnya, dan Allah memuji orang yang membaca Al-Quran di hadapan para malaikat-malaikatnya. Ini bentuk apresiasi tertinggi yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ana mau tanya, kita kalau dipuji orang senang apa tidak? Senang. Apalagi kalau kita dipuji di depan orang banyak, kira-kira tambah senang apa enggak? Ini Allah memuji kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Yang memuji bukan makhluk, tetapi yang memuji Sang Khalik, pencipta alam raya. Keren ini, ya. Jadi sebab tabiat manusia itu suka diilem, itu tabiat manusia, senang dipuji, senang dipuji. Maka Allah memuji manusia yang membaca Al-Quran. Mana dalilnya? Dalil Sahih Targhib wa Tarhib. Semuanya di kitab ini, jilid 3 semua ini. Sahih Targhib wa Tarhib, riwayat Muslim ini ya. Nomornya 1417, 1417. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Monggo, Pak Dedi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi. Loh di sini wa yatadarasunahu bainahum. Silakan. tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, Yaitu masjid, seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Ulang lagi, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah sambil membaca kitabullah, terus dan saling ajar mengajar di antara sesama mereka. Loh, baca Al-Quran, kitabullah, ngajarkan isi Al-Quran. Apa yang dia dapatkan? Illa nazalat
alaihimus sakinah. Silakan. Melainkan ketentraman akan turun kepada mereka. Allah berikan ketenangan, ketentraman tadi yang Bapak Ibu tulis tadi. Terus wa khasyiyat humur rahmah. Silakan. Dan mereka diliputi oleh rahmat. Diberi rahmat. Wa haffat humul malaika. Silakan. Para malaikat pun mengitari mereka. Para malaikat mengitari mereka yang baca Quran dan ngajarkan isi Al-Quran. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Silakan. Dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Masya Allah. Satu persatu namanya orang yang ada di majelis itu disebut oleh Allah, lalu di hadapan para malaikat-malaikatnya. Baik, ini yang nomor 4. Nomor 5. Keutamaan baca Al-Quran. Tetap mendapatkan pahala. Sekalipun bacaannya tersendat-sendat. Tetap mendapatkan pahala sekalipun bacaannya tersendat-sendat. Ya, tersendat-sendat. Wal ladzina amanu. Ya, tersendat-sendat. Innallaha, ya, dan seterusnya, ya, tersendat-sendat, nggak lancar, tetap dapat pahala. Bapak Ibu tahu pahalanya berapa? Ayo baca Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 1421 1421 STBT dari Aisyah radhiyallahu anha. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan. Stop, sebentar. Nomor berapa tadi? 1421. 1421, betul. Silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara walladhi yaqra'ul Qur'ana yatata'ta, ya, yatata'ta berarti tersendat-sendat itu, ya, fi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani. Silakan. orang yang mahir membaca Al-Quran Gimana kalau baca Qur'annya mahir? Lancar. Gimana? akan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Masya Allah. Orang kalau baca Qur'annya mahir, katanya Nabi, nanti di akhirat bersama para malaikat yang berbakti kepada Allah Azza wa Jalla. Terus lanjut. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat, Nah, terus dan itu terasa sulit baginya, terasa sulit baginya bacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. 2 pahala. Tetap gak lancar sih oleh pahala. Kan rugi gak baca Quran. Iya. Itu makanya jangan terkena tipu daya syaitan. Bacaanmu gak lancar. Akeh salai, tajwid keliru, percuma kono tambah dosa. Wis gak usah ngaji. Ya wis tak pikir-pikir bener setan ini. Tak pikir-pikir bener setan ini. Iya. Akibatnya nggak ngaji. Karena apa? Bacaan saya tidak lancar, khawatir salah, tajwidnya keliru, makrojul hurufnya. Tetap baca. Urusan salah bener nanti urusannya Allah sudah. Tetap baca, nggak ada alasan nggak baca. Ya. Jadi itu yang pertama. Lagi alasan. Loh Ustaz, saya nggak baca Quran, Quranku karya Ustaz, ketinggalan di omah. HP. Alasan, sekarang tidak ada alasan nggak baca Quran. Karena Al-Quran sudah masuk aplikasi di HP kita. Sehingga kemana-mana HP kita bawa, nggak ada alasan. Ya, maka baca Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Sekarang nomor berapa? 6. Nomor 6. Rugi Bapak Ibu, apalagi kalau kena macet. Ya, daripada Anda lihat jaketnya orang, Anda lihat helmnya orang, terus pakai komen lagi, ya, jaket meketek sih digawe ya. Sepeda motor gak pernah dicuci nih, gak tahu diumbah. Daripada Anda ngegosip, fitnah, ghibah, ya, mending baca. Ustadz, gak mungkin Ustadz lagi nyetir, murotal Qur'annya. Daripada dengarkan tembang kenangan,
Ya, EBIT GAD. Ya. Ngapain? Ya, gak ada manfaatnya. Ya. Ya, ngapain? Mayanfa, nggak ada manfaat, nggak bisa menambah keimanan kita. Ya, tambah ngelamun nggak karu-karuan. Ya, lagu iki biyen ngelingno aku pas pacaran biyen. Loh ya toh, maksiat akhirnya ngelamunnya. Nah, mending dengarkan Al-Quran, dengarkan tok. Dapat apa tadi? Dengarkan tok. Rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Yang nomor 1 tadi dapat rahmat. Ya, yang paling jauh di sini rumahnya mana paling jauh? Bapak-bapak dulu aja. Mas Khairul mana? Mojokerto. Antum Mojokerto ke sini kena lampu merah berapa kali? Oh, lewat tol. Oh, lewat bawah. Lewat mana antum? Sepanjang. Oh, lewat sepanjang. Oke, berarti kena macetnya mulai Ciwi dan seterusnya ya. Oke, banyak kan ya. Nah, manfaatkan baca Al-Quran. Saya yakin sekali kena lampu merah, minimal 8 ayat. Itu kalau 10 lampu merah, 80 ayat. Budal mole, insya Allah 1 juz hatam, 1 juz. Keren. Rel sepur. Oh ya, belum kena itu. Itu area saya, jangan khawatir. Ya, belum kena macetnya Kletek kan? Oh belum. Nah, itu. Ayo, baik, baca daripada kita ngelamun nggak karuan baca Quran. Sekarang kita baca, kita lanjutkan nomor 6. Nomor 6. Orang yang membaca Al-Quran, investasi akhirat. Investasi akhirat. Celengan kita, tabungan kita di akhirat. Mana dalilnya? Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1422 1422 dari Abu Dzar radhiyallahu an. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bitaqwallah fa innahu ra'sul amri kulli." Qultu, "Ya Rasulullah, ya, zidni." Qala, "Alaika bitilawatil Qur'an fa innahu nurun laka fil ardi wa dhukhrun laka fis sama." Silakan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia menuturkan, aku berkata, "Ya Rasulullah, berwasiatlah kepadaku." Wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Lanjut. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya. hendaklah kamu selalu bertakwa kepada Allah. Alaika bitaqwallah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Terus, Sebab ia merupakan pokok bagi segala sesuatu urusan. sebab ia itu pokok segala semua urusan. Lanjut. Aku berkata, "Ya Rasulullah, tambahkan lagi untukku." Beliau bersabda, Apa wasiat nomor 2? Karena dia minta ditambahi wasiatnya. Silakan. hendaknya kamu selalu membaca Al-Quran. Kenapa kalau kita baca Al-Quran? Kenapa? Sebab ia adalah cahaya bagimu di bumi ini Cahaya untuk kita di dunia. Terus, dan tabungan untukmu di langit. dan Udah. ulang lagi. Dan tabungan untukmu di langit. Dan tabungan untukmu di langit. Cahaya untukmu di bumi, tabungan untukmu di akhirat, di langit. Nah, itu ya. Baik. Itu yang nomor 6. Nomor 7. Ya, keutamaan membaca Al-Quran. Apalagi nanti ini bulan Ramadan. Ya, maka perbanyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini turunnya di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya amalan yang harus ditingkatkan, ya baca Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu an di bulan Ramadan hatam 30 kali. Imam Syafi'i rahimahullah hatam 60 kali. Sehari 2 kali. Ayo, gimana? Ustadz, gak kerja Ustadz. Oh, tetap kerja, bisa. Kenapa Anda mikir tidak kerja? Bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Makanya kalau bisa para pekerja ini, kalau bisa Ramadan itu ngajukan cuti. Itu loh.
Hah? 11 bulan delek duit wis cukup. Itu loh. Sebulan cuti. Khusus apa? Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Bisa kira-kira? Insya Allah tidak bisa Ustaz. Ya. Ya, seperti itu. Makanya saya kemarin ketika ditanya, Ustaz, katanya salah satu orang yang tidak wajib puasa itu musafir Ustaz. Musafir yang memberatkan. Iya. Saya ini Ustaz tiap hari PP Bojonegoro Surabaya. Bojonegoro itu masuk safar enggak Ustaz? Oh iyalah, safar di atas 80 kilo. Saya dulu sering taklim di daerah Jalan Kauman, mana pokoknya kota dekat Masjid Agung Bojonegoro. Itu tak hitung kilometer 120 lebih kilometer, ya. Nah, sudah masuk safar. Saya itu ndak tiap minggu sekali pulang. PP saya ini Ustaz. Berangkat subuh pulangnya malam. Tiap hari Ustaz. Apakah nanti Ramadan ini saya ndak puasa Ustaz? Oh, ndak bisa bendino ini ya. Nggak bisa. Lah terus solusinya cuti. Iya, cuti bukan keluar loh ya, bukan resign. Cuti. Nah, itu yang betul. Ya. Baik, yang enggak bisa Ustaz dipecat Ustaz, tetap poso. Tetap puasa, nggak puasa. Karena Anda setiap hari soalnya. Terus masa nggak puasa terus setiap tahun? Nggak bisa. Kenapa? Apa? Kos di mana? Surabaya. Oh, ngekos di sini. Lo rumahnya Surabaya. Dia pekerjaannya di sana. Oh, ngekos di Bojonegoro. Oh, ngekos. Lah saran saya punya istri lagi di Bojonegoro. Sudah. Betul ya? Siapa tidak? Setuju tidak? Ada masalah dengan kata-kata saya? Halal tidak? Halal. Daripada seminggu sekali LDR, ya, long distance apa? LDR-an, nah ini mending seperti itu. Kita lanjut. Anda jangan buka peluang saya. Sekali saya punya peluang tak masukin sama saya. Kok ngekos? Iya. Ya paling enak punya nikah lagi. Nomor 7. Lanjut. Nomor 7. Wis ojo takon kok daripada Abu Aslam. Nomor 7, keutamaan membaca Al-Quran. Yang ke-7, pembacanya akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Pembacanya akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Jadi Bapak Ibu harus tahu, syafaat itu nanti di hari kiamat ada dua ya, ada dua. Yang pertama ada yang namanya syafaatul uzma, syafaat yang agung. Nah, azim, uzma, agung. Syafaat yang agung, maksudnya syafaat yang agung ini, maksudnya ini syafaat hak mutlak miliknya Rasulullah SAW. Itu miliknya Rasul, itu nomor 1. Syafaatul uzma, khusus Rasul yang ngasih itu, khusus Rasul. Sedangkan yang nomor 2, ya syafaat yang kedua, yaitu syafaat yang datang selain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang menarik, itu yang nomor 2 ini, yang menarik ini. Jadi saya ulang nih ya, saya ulang. Jadi ada syafaat itu ada 2. Ada syafaat itu namanya syafaatul uzma, syafaat yang agung. Itu miliknya Rasulullah, Nabi yang berhak memberikan syafaat atas izin dari Allah tentunya, tetap izin. Ya, sebagaimana panjenengan kalau baca ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni, dengan izinnya Allah. Ya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Nah, itu ya. Jadi itu sesuai dalil tadi itu ya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, syafaat yang datang selain dari Rasulullah. Nah, selain dari Rasulullah. Lah ini yang menarik. Ya, contohnya yang selain dari Rasulullah siapa Ustadz?
pihak-pihak yang bisa memberi kita syafaat selain dari Rasulullah. Kalau yang nomor satu jelas, itu yang kita nanti-nantikan di hari kiamat. Kita dapat syafaatnya Rasulullah, itu yang kita nantikan. Lah yang nomor dua ini yang menarik, selain dari Rasulullah, ada yang bisa ngasih syafaat dengan kita, kepada kita. Kepada kita. Siapa saja Ustadz? Yang pertama para malaikat, ini selain Rasulullah. Loh, malaikat itu bisa ngasih syafaat. Ya apa ini? Ini perlu tak kasih dalil atau cukup tak sebut satu-satu aja? Cukup tak tambahi dalil atau cukup saya sebut satu-satu aja? Hah? Oh, dikasih dalil. Baik. Kasih dalil. Yang pertama, oh terserah Ustadz. Baik, nomor satu syafaat para malaikat. Nomor dua adalah syafaat para nabi. Dalilnya lewat. Dalilnya lewat. Syafaat para malaikat. Nomor dua syafaat para nabi. Jadi nabi-nabi bisa memberikan syafaat selain dari Rasulullah. Yang ketiga, syafaat orang-orang mukmin. Jadi setiap kita ini bisa ngasih syafaat, Bapak Ibu. Bisa. Makanya kita disuruh berteman dengan orang yang beriman sebab dia bisa nolong kita nanti. Ya, bisa menolong kita. Jadi setiap orang beriman, itu kata Nabi, dia bisa memberi syafaat 2 atau 3 orang yang beriman yang lainnya. 2-3 orang Islam yang lain. Jadi setiap kita, Pak Harto, setiap orang nanti bisa nolong 2-3 orang yang lain. Makanya kalau ada ungkapan di masyarakat, kalau nanti kau masuk surga, ya, kalau kau nanti mendapatkan kitab catatan amalmu, dia itu di tangan kananmu, maka jangan lupakan aku ya. Nah, jangan cari aku ya, deleono aku, cari aku. Nah itu ya. Jadi ini pentingnya punya circle, yaitu teman-teman beriman, orang yang beriman. Terus yang nomor 4, syafaatnya orang yang mati syahid. Nggak nyala lagi. Cek. Ya. Syafaatnya orang yang mati syahid, syuhada. Orang mati syahid. Orang mati syahid bisa memberi syafaat 70 orang keluarganya. Tapi syahid yang perang ya, syahid yang mati berperang. Mati berperang. Sebab ada syahid itu statusnya syahid tetapi bukan mati perang. Bukan matinya di kancah medan peperangan membela agama Allah. Banyak ini, tapi bukan syahid yang perang, ya. Banyak ya, seperti mati tenggelam, itu syahid tapi bukan perang, ya. Mati tenggelam, mati terbakar, mati tertimpa reruntuhan bangunan, longsor dan seterusnya ya. Lah ini yang bisa ngasih syafaat ini yang mati perang. Tewasnya gugurnya ketika berperang. Itu bisa ngasih 70 orang keluarganya syafaat. Terus syafaat anak-anaknya kaum muslimin yang meninggal di waktu belum balik, keguguran. Ya, syafaatnya anak-anaknya kaum muslimin yang mati atau meninggal saat masih kecil. Ya, balita atau keguguran. Itu bisa ngasih syafaat dia. Jadi dia nanti nunggu orang tuanya. Bahkan dia akan menarik tangan orang tuanya. Ya Allah orang tuaku, ya Allah orang tuaku. Akhirnya orang tuanya masuk surga. Tapi ada syaratnya, orang tuanya harus mentauhidkan Allah. Tapi kalau orang tuanya kafir atau pelaku musyrik, ya kekal di dalam neraka. Gak mungkin masuk surga. Seperti yang pernah saya sampaikan, penduduk surga, penduduk neraka permanen kan ada 3. Penduduk neraka abadi, permanen, mustahil keluar dari neraka. Kan ada 3, kafir, musyrik, munafik. Oh itu ya. Kalau orang tuanya masuk salah satu dari itu, ya selesai. Meskipun anaknya meminta orang tuanya nggak bisa ketemu, nggak bisa, karena berada di dalam neraka yang kekal abadi. Baik. Terus syafaat lagi selain yang dari Rasulullah adalah syafaat puasa, som puasa. Mudah-mudahan Senin Kamis kita hari ini, termasuk mudah-mudahan puasa kita Ramadan bulan ini nanti, mudah-mudahan menjadi penyebab kelak memberikan syafaat kepada kita. Jadi puasa itu bisa belain kita, bisa bantu kita, nolong kita. Puasa itu yang kita jalani ini, ya. Terus yang ketujuh selain dari Rasulullah, syafaat Al-Quran. Ya ini
yang nanti mau dibaca Pak Dedi dalilnya. Syafaat Al-Quran. Al-Quran yang kita baca itu nanti bela kita, membela kita. Ya. Terus terakhir syafaat surat Al-Muluk Tabarok. Tabarok surat Al-Muluk Tabarok. Orang kalau mau tidur baca Al-Muluk Tabarok, itu katanya Nabi nanti surat ini akan bela kita. Asalkan kalau mau tidur baca Tabarok. 30 ayat ini surat Al-Mulk awal juz 29. Surat nomor 67 awal juz 29. Jumlahnya 30 ayat. Baik, ini semua sebenarnya ada dalilnya. Baik, daripada nanti waktu kita terkuras, maka kita lewati aja. Sekarang saya akan tunjukkan dalil yang nomor 7 tadi ya. Keutamaan membaca Al-Quran, pembacanya akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Betul ya itu tadi ya. Sekarang yang nomor 8 jadi 1. Dalilnya jadi 1. Yang nomor 8. Orang yang membaca Al-Quran merupakan jalan menuju surga. Orang yang membaca Al-Quran jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Mana dalilnya? Kita kasih dalil beberapa. Dalilnya lumayan. Ada beberapa. Dalil yang pertama, Pak Dedi, Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 1423. 1423. 1423. Ayo dibaca dulu dari Jabir radhiyallahu an. Riwayat Ibnu Hibban itu. Sahih Targhib wa Tarhib 1423. Silakan. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, silakan. Ya. Dari Jabir radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyaffaun. Silakan. Al-Quran itu adalah pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Duh, jelas sekali. Ya. Al-Quran itu pemberi syafaat dan syafaatnya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Terus lanjut. Yang berupaya membela lagi dibenarkan. Tuh, ya kan? Al-Quran itu berupaya nanti membela pembacanya pada hari kiamat. Membela. Terus lanjut. Barang siapa yang menjadikannya di depannya atau sebagai pemimpinnya, Terus. niscaya ia akan menggiringnya ke surga. Terus. Dan barang siapa yang menjadikannya di belakangnya atau tidak peduli padanya, Maka niscaya ia akan menggiringnya ke neraka. kata Nabi, siapa yang menjadikan Al-Quran itu di depannya, maksudnya sebagai pemimpinnya. Jadi apapun yang dia lakukan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, seperti itu ya, sebagai hujah, gitu ya, maka itulah yang akan menuntun dia ke surga. Tetapi siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maksudnya Quran itu ditinggalkan, maka itulah yang akan menuntun dia ke neraka. Waliyadzubillah. Makanya orang yang baca Al-Quran itu jalan ke surga, gitu ya. Terus pembacanya akan mendapatkan syafaat. Tambah lagi dalil. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1424 1424 dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, ia berkata, Ya. aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Silakan. bacalah Al-Quran, Kenapa? karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti Seperti apa? sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Duh, jelas sekali ngasih syafaat. Saya tambahkan lagi satu lagi. Sahih Targhib wa Tarhib 1429 1429. Baca dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi. Silakan. puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Ulang lagi, puasa. Puasa dan Al-Quran itu
akan memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Baik, yang panjenengan tulis tadi apa saja, nomor berapa? Yang selain dari Rasulullah syafaat, nomor berapa berarti? Nomor 6 sama nomor 7, yaitu dalilnya yang barusan dibaca Pak Dedi tadi, 1429 Sahih Targhib wa Tarhib. Jadi puasa dan Al-Quran bisa ngasih syafaat. Sekali lagi Pak Dedi, ulang lagi. Puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Gimana? Katanya puasa gimana? Nanti di hari kiamat. Puasa bela apa? Silakan. Puasa akan berkata, Itu nanti di hari kiamat. Puasanya ngomong di hari kiamat. Apa itu? wahai Robku, Ya. sesungguhnya aku telah mencegahnya makan dan minum pada siang hari. Ya Allah, aku telah mencegah orang ini dari makan dan minum di siang hari. Teruskan. Maka izinkanlah aku memberinya syafaat. Duh. Terus kalau Quran. Sedangkan Al-Quran akan berkata, Apa kata Quran yang suka kita baca? Silakan. wahai Robku, Ya. aku telah menghalanginya tidur di malam hari. Terus. Maka izinkanlah aku memberinya syafaat. Tuh. Aku telah menghalangi orang ini tidur di malam hari. Saking banyaknya dia baca Al-Quran sampai istirahatnya berkurang. Maka aku menjadikan dia tidurnya kurang. Tolong berikan aku izin, aku berikan dia syafaat. Jadi ini syafaat yang selain dari Rasulullah. Yang kita nanti memang yang nomor 1 dari Rasulullah. Cuman yang tadi itu yang panjenengan tulis, ada berapa total tadi? 8 apa 7? 8 kan Tabarok surat Al-Mulk tadi. Lah itu juga menguntungkan buat kita. Makanya dalam hal ini syafaat itu ada 2 tadi yang saya jelaskan. Sekarang kita masuk nomor 9. Keutamaan membaca Al-Quran nomor 9. Keutamaan membaca Al-Quran nomor 9. Apa itu? Semakin banyak surat atau ayat yang kita hafal, semakin banyak surat atau ayat yang kita hafal, semakin banyak surat atau ayat yang kita hafal, maka semakin tinggi kedudukan kita di surga. Semakin tinggi. Semakin tinggi kedudukan kita di surga. Itu. Oh, tambah tinggi. Alhamdulillah Ustadz, saya hafal beberapa surat dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Apa saja Pak? Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul wallahu ahad. Tabat yada idza jaa, qul ya ayyuhal kafirun. Inna a'tainakal kausar, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya. Li ilafi Quraisy, ya. Sama Watini Ustaz. Wih, banyak 10 surat. Wih, keren. Ternyata tak tambahi lagi Ustaz, tak tambahi. Wal asri Ustaz, wal asri. Wah, keren ini ya. Terus tak tambahi lagi Ustaz. Apalagi ini? Wadduha. Oh, sabihisma. Oh, agak panjang ini. Sabihisma ya. Alam nasroh. Wah. Ya. Keren. Terus tingkatkan. Kenapa? Semakin banyak surat yang kita hafal, ayat yang kita hafal, semakin tinggi level tingkatan kita di surga. Loh, memangnya surga itu berlevel-level Ustadz, bertingkat-tingkat? Iya. Baik, kita dengarkan dulu dalilnya. Ayo Pak Dedi, di mana dalilnya? Orang itu nanti semakin tinggi kedudukannya kalau kita semakin banyak hafalannya. Makanya mudah-mudahan putra-putri panjenengan yang sekarang ini sudah hafal Quran ya, mudah-mudahan hafalannya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla ya. Mudah-mudahan barokah ilmunya, mudah-mudahan menjadi investasi akhirat bagi orang tuanya, papa mamanya. Ya, makanya tidak ada kebahagiaan orang tua apabila seorang anak mengucapkan begini, "Pa, Ma, aku nggak bisa ngasih apa-apa sama papa sama mama, nggak bisa. Aku cuman bisa ngasih satu sama papa mama. Aku minta maaf. Apa nak? Aku hanya bisa ngasih mahkota sama papa dan mama di hari kiamat. Karena aku selesai hafal Quran 30 juz. Allahu Akbar. Oh, ini nggak ada hadiah terindah di muka bumi ini kecuali hadiah itu. Ya, yang laki hafal Quran, yang perempuan hafidhah, hafal Quran. Ya Allah, nikmatnya. Terus itu anaknya jadi imam-imami, itu orang tuanya jadi makmum, terus oleh transferan pahala itu
Terus setiap huruf yang dibaca oleh anak itu, orang tuanya terus dapat pahala. Apalagi orang tuanya sudah meninggal, aman, sudah aman. Orang tuanya terus dapat transferan pahala. Ya Allah. Ya, makanya ayo mudah-mudahan Allah berikan kita keturunan-keturunan yang hafal Al-Quran. Ya, baik, meskipun orang tuanya tidak hafal 30 juz, minimal juz 30. Minimal juz 30. Amma yatasaalun sampai kul a'udzu birabbin nas. Ya, minimal itu minimal ya. Baik, kita lanjutkan. Mana dalilnya? Ayo baca. Sahih Targhib wa Tarhib 1426 dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an. Silakan. Radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia berkata, Ya, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya. akan dikatakan kepada orang yang suka membaca Al-Qur'an. Ulang lagi. Akan dikatakan kepada orang yang suka membaca Al-Qur'an. Akan dikatakan kepada orang yang suka baca Al-Quran. Nanti di akhirat ini. Kejadiannya di akhirat. Apa itu? Silakan. Bacalah. Bacalah. Dan naiklah. Sebentar. Allah Subhanahu wa taala akan berkata, oh ini merinding kalau kita dengar hadis ini. Ya, Allah akan mengatakan nanti pada hari kiamat, yuqalu li sahibil Quran, iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Ulang lagi. Akan dikatakan kepada orang yang suka membaca Al-Qur'an, Apa itu? bacalah Bacalah terus. dan naiklah. Naiklah terus ke surga paling tinggi. Naik terus. Dan bacalah secara tartil, sebagaimana kamu dahulu di dunia membacanya dengan tartil. Nah, baca Quran dengan tartil. Jadi nanti di hari kiamat orang yang hafal Quran ini nanti suruh baca lagi. Terus naik terus ke surga. Terus baca tartil. Naik terus ke surga. Terus lanjut terus kemudian. Karena sesungguhnya kedudukanmu terletak pada akhir ayat yang kamu baca. Jadi di mana dia apalnya, ya di situ nanti kedudukan di akhiratnya. Loh, berarti kalau gitu surga itu berlevel-level, bertingkat-tingkat. Iya. Loh, memang berapa tingkatannya? Baik, coba dibuka Sahih Targhib jilid 6. STWT jilid 6. Buka. Nomornya 3701. 3701. Coba dibaca. 3701. Baca. Cepat dikit Pak Dedi. Lu hati-hati sobek. Ya, silakan. 3701. Baca. Dari Al-Mikdam radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Silakan. 3701 ya. Coba. Tidak ada seorang pun yang mati. Oh, bukan. Bukan. Sebentar. Nah, tetap 3700. 3700 sebentar. 3710 coba. 3710 coba. Surga itu memiliki 100 tingkat. Ya. Betul? Coba baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan, Silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3710 ini ya, silakan. di dalam surga terdapat 100 tingkatan. Surga itu punya 100 level. Ya, baca bawahnya, lanjutan bawahnya. Setiap 2 tingkatnya, lafaz yang bawah. Silakan. Jarak di antara 2 tingkatnya Berapa itu? Seperti sejauh perjalanan 500 tahun. surga itu punya 100 level. Level pertama ke level kedua seperti orang yang melakukan 500 tahun perjalanan. Wih, itu baru 1 surga. Sedangkan surga ini ada 9. Ada 9. Ada Jannatul Naim, ada Jannatul Ma'wa, ada Darussalam, ada Darul Muqamah, ada Qadamas Sidq, ada Maq'adus Sidq. Ada banyak ini, surga ini, 9 surga. Tiap surganya 100 level, tiap level ke level berikutnya 500 perjalanan. Oh, Masya Allah. Iya, baca Al-Quran, hafalkan, berusaha. 1 hari, 1 ayat, bisa enggak? Hari ini 9 Februari. Alif Lam
Mim. Wes, mari. Besok 10 Februari. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kim. Besoknya 11. Satu hari satu ayat. Berarti 30 hari berapa ayat? 30 ayat. Setahun berapa ayat? 365 ayat. Al-Baqarah selesai, Ali Imran separuh. Masya Allah. Iya, masalahnya Ustaz, ayat sih dihafal saiki. Yang kemarin lupa Ustaz. Yang kemarin di itu lupa, makanya di murojaah ya. Murojaah. Belajar ya, pelan-pelan. Satu hari satu ayat, kalau enggak ya one week one ayat. Satu pekan satu ayat. Masya Allah. Saulan 4 ayat, gak apa-apa wis. Setahun berapa minggu? Setahun itu berapa pekan? 50 berapa satu tahun? Hah? 52, 54. Berarti 54 ayat, lumayan lah. 2 tahun 100 lebih, gak apa-apa. Insya Allah dapat 5-6 tahun hatam Al-Baqarah insya Allah. Oh. Insya Allah ya. Mudah-mudahan tambahkan terus ya, tambahkan terus. Baik, yang penting ada kemauan, Orang itu kalau baca Al-Quran, sering baca meskipun tidak dihafalkan, itu nanti kalau ada orang baca Al-Quran, dia tahu, bisa neruskan, karena dia sering baca soalnya, sering baca. Loh jangankan gitu, maaf. Yang menang lomba yang sampai sama Saudi, orang tuanya dihajikan anaknya, yang lomba tahfidz Quran Indonesia itu loh di mana itu, di televisi kita, apa namanya, Hafidz Quran. Nah, acaranya kan ada di televisi itu kan. Nah, itu kan anak umur berapa tahun sudah hafal Quran 30 juz. Sampai dikasih penghargaan sama kerajaan Saudi. Itu dari Indonesia loh itu. Itu gimana ceritanya? Orang tuanya ngajari. Rupanya anak ini mulai kandungan, masih dalam kandungan. Orang tuanya suka bacakan Quran. Sehingga lo memangnya connect Ustadz. Lo panjenengan kalau kepingin tahu, silakan. Bayi dalam kandungan ketika periksa USG, silakan Anda bawa lampu senter, Anda nyalakan, arahkan ke perut istri kita misalnya, sambil lihat di komputer atau dokter itu monitor. Ternyata dia nutupi wajahnya, dengan wajahnya, dengan tangannya. Ini kita senter, nutupi. Berarti ada connect antara yang ada di dalam rahim sama di luar rahim. Sehingga kalau kita bacakan Al-Quran, anak ini dengar. Begitu lahir, seperti dia pernah mendengarkan Al-Baqarah, Ali Imran. Pernah, lancar. Tinggal neruskan aja. Oh, tak pikir ini Ustaz, musik Mozart. Iku wong kafir. Apa musik Mozart? Mau jadi apa anaknya diperdengarkan? Lo katanya nek pinter itu, diperdengarkan musik apa? Klasik. Nah, ya ngapain? Opo kok gak dangdutan lho opo? Itu loh ya. Heran saya. Yang salah ini, yang benar itu bacakan Al-Quran. Jangan. Ini metodenya orang kafir yang kayak gini. Musik klasik, musik Mozart supaya cerdas, supaya enggak. Al-Quran. Perdengarkan. Saya punya buku judulnya, silakan tolong dicari di Surabaya Utara. Daerah Surabaya, daerah Ampel. Judul bukunya itu kitab Arab. Bagi yang hamil mungkin ya, silakan miliki buku itu. Judul bukunya adalah Wirid-wirid menjelang persalinan. Yang menulis seorang ustadzah, yaitu penulisnya dari Saudi ini. Ya. Itu kitab Arab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Wirid-wirid menjelang persalinan. Yang saya punya, bukunya warnanya ungu gelap, bukan ungu terang. Ya seperti itu. Kalau nggak salah nama penulisnya Naurah binti siapa gitu, perempuan. Itu isinya ayat-ayat Quran yang kita dengarkan, jadi kayak ruqyah. Supaya nanti persalinannya lancar, anak itu nanti bisa membaca Al-Quran dan seterusnya. Ya, silakan dimiliki buku itu. Wirid-wirid menjelang persalinan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang nomor berapa? 10. Ya, 10. Nomor 10. Akan menjadi ahlul Quran dan waliullah. Wow, keren ini. Orang kalau suka baca Al-Quran akan menjadi ahlul Quran dan waliullah.
Waliullah. Ya, akan menjadi ahlul Quran dan waliullah. Mana dalilnya? Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 1432. Akan menjadi ahlul Quran dan waliullah. Ya. Sahih Targhib wa Tarhib 1432. Baca Pak Dedi. Dari Anas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Silakan. sesungguhnya Allah mempunyai para kekasih yang dekat dari kalangan manusia. Ulang lagi, Allah memiliki kekasih yang dekat. Silakan. Sesungguhnya Allah mempunyai para kekasih yang dekat dari kalangan manusia. Allah itu punya kekasih dari kalangan manusia. Lanjut, silakan. Para sahabat bertanya, Siapa mereka wahai Rasulullah? siapa mereka wahai Rasulullah? Lanjut, jawabannya Allah. Beliau menjawab, Jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. ahli Al-Quran. Ulang lagi. Ahli Al-Quran. Bagaimana ahlul Quran itu? Mereka adalah wali-wali atau kekasih-kekasih Allah. Tuh, jadi kalau kepingin jadi wali, nggak perlu kemudian pakai bisa terbang, ya, nggak usah. Bisa berjalan di atas bara api, ya. Ini limbat ini. Iya, seperti itu. Bukan kayak gini. Waliullah itu tidak harus menampilkan adegan-adegan kedikdayaan, enggak. Waliullah itu cukup menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu waliullah, termasuk mereka yang membaca Al-Quran. Itu waliullah, wali-walinya Allah. Ya. Jadi ada orang pakai sorban terus, itu katanya waliullah. Ya. Terus gamisan terus, ya, itu katanya waliullah. Ya. Bukan, ini definisi yang salah, ciri-ciri yang salah. Yang benar itu salah satunya adalah mereka yang sergap baca Al-Quran. Itulah kekasih Allah, wali-wali Allah Azza wa Jalla. Baik, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Terakhir 11. Keutamaan membaca Al-Quran adalah amalan penyelamat dari azab kubur. Amalan penyelamat dari azab kubur. Orang kalau baca Al-Quran selamat dari azab kubur. Selamat. Amalan penyelamat dari azab kubur. Dalil. Amalan penyelamat dari azab kubur. Hadisnya riwayat At-Tabrani, dalil Sahih Targhib wa Tarhib. Jilid 6. Jilid 6. Nomornya 3561. Baca. 3561 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Depannya saja, nggak usah semuanya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwalluna mudbirin. Silakan. sesungguhnya jika mayit sudah diletakkan di dalam kuburnya, Mayit itu kalau sudah diletakkan di dalam kubur, dimiringkan menghadap kiblat, ditutup dengan papan, diuruk dengan tanah, maka lanjut. maka dia bisa mendengar suara sandal para pengantarnya. Mayit bisa mendengar suara derap kaki orang yang ngantarkan dia. Dengar, berarti rohnya dikembalikan. Ya, rohnya dimasukkan lagi. Dengar dia. Lanjut, teruskan. Saat mereka kembali pulang, Lanjut. jika dia seorang mukmin, Stop. Fa in kana mu'minan kanatis salatu inda ra'sihi. Silakan. jika dia seorang mukmin, maka solat ada di dekat kepalanya.
kalau si mayit ini mukmin, sholat yang dia kerjakan yang 5 waktu, sholat 5 waktu, ditaruh di atas kepalanya mayit, semuanya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, seumur hidupnya, ditaruh di atas kepalanya. Wa kana siyamu an yaminih, silakan. Dan puasa di sebelah kanannya. Puasa Ramadan, termasuk Senin Kamis, Ayyamul Bid, itu ditaruh di kanannya mayit. Wa kanatis zakatu an shimalih. Dan zakat di sebelah kirinya. Zakat fitrah, zakat mal, zakat perdagangan, semua zakatnya ditaruh di kirinya mayit. Ya. Terus Nabi melanjutkan, wa kana fi'lul khairat minas sadaqah was salah wal ma'rufi wal ihsan ilan nasi inda rijlaihi. Silakan. Dan perbuatan-perbuatan baik lain berupa sodako, dihitung sodako 1, terus sholat sunnah, terus nomor 3 amar ma'ruf nahi mungkar, nomor 4 perbuatan baik kepada manusia, sama tetangga ndak pernah punya masalah, ambek konco ndak pernah ngegosip, ndak pernah tidak bertegur sapa, sama orang tidak pernah buat masalah, hablum minallah, hablum minan nas. Berarti 4, sodako, sholat sunnah, amar ma'ruf nahi mungkar, sama berbuat baik dengan sama manusia, sama tamu ndak pernah pelit, ya, sama orang itu serawung, ya, grapya, pokoknya dengan orang baik. Itu diletakkan di mana? 4 itu, Pak Dedi, 4 itu, silakan. Itu semua berada di dekat kedua kakinya. Saya tanya, berarti mayit ini dikelilingi apa saja? Atas kepala ada apa? Atasnya mayit. Sholat, dihitung 1. Kanannya mayit, kanan mayit. Puasa berarti 2. Kirinya mayit, kiri. Zakat berarti berapa totalnya? 3. Yang bawah kakinya, bawah kaki apa saja tadi? Sodako, bukan zakat. Sodako, terus sholat sunnah, terus amar ma'ruf nahi mungkar, terakhir berbuat baik kepada sama manusia. Berarti totalnya diitari berapa amalan? 7. Betul atau tidak? 7 kan? 7. Atas 1 sholat, kanan 1 puasa, kiri 1 zakat, sudah 3. Yang di bawah kaki ada 4. 3 ditambah 4, 7 amalan. Ya. Loh, Qur'annya mana Ustaz? Sabar. Nanti akan ketemu nanti. Quran akan ketemu. Terus lanjut jalan cerita berikutnya Pak Dedi. Silakan. Lalu saat dia didatangi dari arah kepala, yang mendatangi malaikat penanya kubur, Mungkar Nakir, saat datang dari arah kepala, apa kata sholatnya? Silakan. maka sholat mengatakan, Makibali madkholun. Silakan. tidak ada jalan masuk dari arahku. Kalian tidak bisa menyiksa aku dari atas kepala. Kaiso. Dilindungi sama sholat. Sholat melindungi mayit. Terus lanjut. Lalu saat ia didatangi dari arah kanan, apa kata puasanya? maka puasa mengatakan, Silakan. tidak ada jalan masuk dari arahku. Terus lalu malaikat ke arah kiri. Lanjut. Lalu saat dia didatangi dari arah kiri, Apa kata zakatnya? Zakatnya membela. Silakan. maka zakat mengatakan, tidak ada jalan masuk dari arahku. Lanjut. Belum kelar. Jangan nada rendah suaranya. Masih nada tinggi terus. Lalu saat dia didatangi dari arah kedua kakinya, Nah, iya kan masih ada kaki. Silakan. maka perbuatan-perbuatan baik lain berupa sedekah, Sodako. sholat sunnah, Lanjut. amar ma'ruf, Terus. dan perbuatan baik kepada manusia akan mengatakan, Apa kata 4 amalan itu? 4 tidak amalan. ada jalan masuk dari arahku. Tidak ada jalan masuk. Baik. Lah, Qur'annya mana Qur'annya? Baca yang poin B. Baca. Sama nomornya sama. Redaksinya ada tambahan. Baca. Silakan. Langsung artinya. Seorang laki-laki didatangi di dalam Bukan kuburnya. seorang laki-laki, seseorang. Ya. Saya sesuai bacanya. Ya, itu yang benar, seseorang. Gak lanang dok, perempuan juga. Silakan. Seseorang akan didatangi di dalam kuburnya. Terus, Jika didatangi dari arah kepala, dia akan ditolak oleh bacaan Al-Quran. Al-Quran ternyata ditaruh atas kepala. Berarti nambah, hati-hati lo ya.
Tadi totalnya sudah 7, sekarang nambah 1. Yang di atas kepala ada tambahan apa? Al-Quran. Berarti yang ada di atas kepala amalan apa? Sholat wajib sama Al-Quran. Tolong ditambah loh ya, sudah 8 ini, sudah nambah 1. Lanjut, teruskan. Jika didatangi dari arah depan, Arah depan, dari tadi nggak disebut depan. Ditolak dengan dia akan ditolak oleh sedekahnya. sodako, tidak perlu dicatat lagi sodako. Karena tadi yang di kaki sudah disebut sodako, berarti nggak nambah. Lanjut. Jika didatangi dari arah kakinya, Nah ini ada tambahan ini. Ada tambahan ini. Apa? Ketika mayit didatangi dari arah kaki, maka dia akan ditolak oleh langkah-langkahnya menuju masjid. langkah kakinya menuju ke masjid. Suka melangkahkan kaki ke masjid. Melangkahkan kaki, bukan naik mobil, bukan naik motor. Melangkahkan supaya panjenengan ke Masjid Al-Ikhlas, pahalanya bisa menyelamatkan dari azab kubur. Melaku. Hah? Gak mungkin Ustaz. Ya, sholatnya telat Ustaz. Rumah saya jauh Ustaz. Silakan parkirnya ke depan. Depan parkirnya. Jangan dekat sama Masjid Al-Ikhlas. Parkirnya rodo-ado. Sehingga dia tetap melangkahkan kaki. Itu maksudnya. Karena yang dihitung itu langkah kaki, bukan perputaran roda, bukan. Itu ya. Baik. Jadi berapa totalnya, berarti berapa amalan? 9 amalan mengitari mayit. Kenapa Bu? Kalau tidak mampu untuk zakat, maka sodako tadi. Sodako, ya. Ibu zakat fitrah tidak? Zakat ya sudah, itu zakat. 2,5 kilogram beras itu. Itu yang tadi diomongkan takmir Masjid Al-Ikhlas tadi. Itu bisa disalurkan ke Al-Ikhlas. Zakat fitrah bisa. Zakat mal, ya, zakat fitrah. Kalau zakat mal, Ustadz saya nggak punya banyak harta, oke. Zakat fitrah kan mesti kan? Iyalah, sama saja, ya dapat, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Jadi intinya itu bisa menyelamatkan dari azab kubur, ya. Baik, sekarang sudah jam 10:30, hampir 2 jam ini ya. Mulai 8:30 kan? Jam bujui. Ini jam 10 lebih 8. Ya. Kita lanjutkan sedikit. Ya. Wes diringkes, bapak-bapak sudah diringkes semua. Sudah diringkes. Ya. Itu. Baik, nambah dikit. Materi nomor 2, tips menjadi ahlul Quran. Tips menjadi ahlul Quran. Supaya kita menjadi ahlul Quran. Bagaimana yang harus kita lakukan? Karena ahlul Quran tadi itu kan kekasihnya Allah, wali-walinya Allah. Ya. Nomor 1 tipsnya ini, beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran. Harus itu. Harus beriman. Karena ini termasuk rukun iman ini. Ini termasuk rukun iman. Kalau tidak beriman maka dia bukan orang beriman. Maksudnya beriman kepada Al-Quran, maksudnya meyakini dan membenarkan segala yang datang dari Al-Quran. Sami'na wa ata'na. Ya, saya ulang. Maksudnya meyakini dan membenarkan semua yang datang dari Al-Quran.
Semuanya. Perintahnya dijalankan, larangannya dalam Al-Quran ditinggalkan. Semuanya. Isinya tidak dipermasalahkan. Jangan seperti jaringan Islam liberal. Apa kata mereka? Al-Quran sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, sehingga perlu direvisi, di amandemen. Loh, Al-Quran ingin direvisi karena isinya sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, gak ngikuti perkembangan zaman, gak jamani. Loh katanya. Itu. Ini ngawur ini. Padahal Al-Quran ini ya sampai hari kiamat, maka isinya tetap otentik. Mana dalilnya? Kita harus membenarkan, meyakini, membenarkan isinya. Dalilnya An-Nisa 136. Kita dengarkan. Surat nomor 4 An-Nisa ayatnya 136. An-Nisa 136 terjemahan Pak Harto. Oh, silakan Pak Dedi. Ayo, baca. Wahai orang-orang yang beriman, Lanjut. tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad. Baik, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Muhammad. Terus lanjut. Dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Loh, suruh beriman kepada kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Terus. Serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Suhuf Ibrahim, Zabur, Taurat, Injil. Itu semuanya turun Ramadan Bapak Ibu. Semua kitab itu turunnya di bulan Ramadan. Termasuk Al-Quran. Ramadan. Lah Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan. Itu turunnya itu adalah ketika Lailatul. Inna anzalnahu fi lailatil. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. La Lailatul Qadar itu adanya 10 hari terakhir. Malam-malam ganjil. Lah kok bisa di kalender 17 Ramadan diperingati nuzulul? Saya tanya, 17 Ramadan itu sudah masuk 10 hari terakhir apa belum? Belum. Dari mana angka ini? Ini gak ada asal-usulnya. Maka tidak perlu kita memperingatinya karena sudah tanggalnya sudah keliru. Al-Quran itu turun Lailatul Qadar. Loh sebentar Ustaz. Quran itu turunnya itu maksudnya gimana? Jadi panjenengan Quran yang ada di depan panjenengan yang segepok itu, ada nggak Quran di situ? 30 juz. Segepok itu. 30 juz, 114 surat itu turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah yaitu langit Ka'bah bagi penghuni langit pertama. Ka'bah bagi penghuni langit yang pertama. Jadi tiap langit itu ada Ka'bahnya. Langit pertama Baitul Izzah, langit kedua sampai langit ketujuh nama Ka'bahnya Baitul Ma'mur. Ada ayatnya wal Baitil Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bah penghuni langit ketujuh. Adapun kalau di dunia yang ada di dalam Masjidil Haram namanya Baitullah atau Baitul Atiq. Baitul Atiq, rumah kuno, rumah bersejarah. Maksudnya Ka'bah. Lah itu letaknya gimana sama Baitul Izzah? Itu jadi kalau kita lihat Ka'bah di dalam Masjidil Haram, itu nengok Ka'bah, tengok ke atas, itu sejajar vertikal dengan Ka'bah penghuni langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, vertikal sejajar. Terus, Masya Allah. Ini keterangan yang saya sampaikan ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ada. Nah, saya ulang lagi tadi. Quran itu segepok turunnya ke langit dunia, yaitu langit pertama di Baitul Izzah, yaitu pada saat Lailatul Qadar. Lah nanti baru dari Baitul Izzah ke Rasulullah, langit pertama ke Rasulullah, kurun waktunya 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 23 tahun. Turunnya ke Rasulullah. Jadi 30 juz itu 23 tahun ke Rasulullah. Sedangkan yang segepok itu 30 juz itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu pas Ramadannya itu yaitu. Jadi bukan 17 Ramadan, bukan.
tetapi tetapi Lailatul Qadar. Jadi nuzul Qur'annya itu di saat Lailatul Qadar, bukan 17 Ramadan. Bisa dipahami sampai di sini? Ulang lagi dikit, Bapak Ibu, Pak Dedi silakan. Barang siapa yang ingkar kepada Allah. Ulang lagi. Barang siapa yang ingkar kepada Allah. Selain ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya. Terus apa lagi? Kitab-kitabnya. Apa lagi? Rasul-rasulnya. Terus? Dan hari kemudian. Berarti rukun iman ini. Lanjut teruskan, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Sangat jauh ya. Makanya harus beriman kepada Al-Quran. Maka semua isinya tidak ditolak. Dia benarkan, sami'na wa ata'na. Termasuk isi tentang ayat poligami, Ustadz. Yes. Sami'na wa ata'na. Sebab ada ibu-ibu itu berkata, ya Allah Ustadz, coba gak dosa tak hapus An-Nisa ayat 3 ini Ustadz. Tak setipu ya aku. Saya itu kalau baca itu Ustadz, mesti ayat 3 An-Nisa tak lewati Ustadz. Langsung ayat 5. Harus diimani, ini syariatnya Allah, bukan menzolimi perempuan. Bukan. Harus itu. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nanti banyak yang gak suka soalnya ya. Ya. Jadi itu termasuk mengimani hukum waris. Laki-laki 2 bagian, wanita 1 bagian. Itu ketetapan. Jangan dibagi rata. Jangan. Gak boleh. Ya. Baik, jadi ini menunjukkan kepada kita, sebab ada orang itu yang mereka menolak isi Al-Quran, bahkan menentang, bahkan menyelisih. Contoh, seorang profesor yang katanya ahli tafsir Indonesia, saya nggak sebut namanya, Anda tahulah siapa orangnya, mengatakan jilbab itu budaya Arab, jilbab itu tidak wajib. Ini ahli tafsir loh ini. Padahal Quran menyuruh kita untuk wanita itu wajib pakai jilbab, nutup aurat. Coba, berarti bukan ahlul Quran. Bahkan statementnya yang bikin merinding, Al-Quran memberikan isyarat boleh mengucapkan selamat Natal. Boleh mengucapkan. Ini ahli tafsir Indonesia. Punya kitab tafsir. Ya, sudah Pak Putut sudah nyebut, nggak usah banter-banter Pak Putut ya. Itu nggak boleh ini ya, nggak boleh. Terus ada lagi orang Surabaya, saya tidak sebut, bikin buku judulnya ternyata akhirat itu tidak kekal. Wes, Anda tahulah siapa wong Surabaya. Surabaya kan? Surabaya, iya. Padahal Quran walal akhiratu khairu wa abqa. Kekal. Ini kan berarti menyelisih. Contoh lagi, ada lagi lulusan UIN, Universitas Islam Negeri yang dulunya IAIN. IAIN-nya tapi bukan Sunan Ampel, IAIN Sunan Kalijaga, Semarang kalau nggak salah. Semarang apa ya? Semarang. Sunan Kalijaga, lulusan Fakultas Usuluddin, ya, membuat buku yang bikin gempar dunia maya. Apa itu? Indahnya kawin sesama jenis. Ayo tulis, ketik Google-nya, siapa nama penulisnya, dia lulusan dari mana. Ketik aja, buku Indahnya Kawin Sesama Jenis. Ketik nama orangnya, biografinya. Lulusan Fakultas Usuluddin. Usuluddin itu tauhid loh. Bahkan isi bukunya saya nggak beli, tapi saya sempat melihat-lihat apa sih isinya. Ternyata isinya mengkritik yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihissalam. Jadi katanya orang itu mau menyukai siapa saja, kawin sama siapa, itu hak prerogatif tiap orang. Sehingga tidak boleh Nabi Lut memaksa kaumnya. Sudah meledek Nabi Lut, ini nabi yang mulia ini. Ya apa? Ya. Ditambah lagi dia mengatakan yang kejadian itu bukan azab, itu cuman musibah layaknya di negeri kita kalau terjadi gempa dan seterusnya. Musibah katanya.
Wes, kata terus no ya. Wah ini kalau tak panjangkan banyak. Ngaku Islam tapi tidak beriman dengan isinya, menentang isi Quran. Apakah layak dikatakan ahlul Quran? Tidak layak. Tak layak. Hati-hati. Itu nomor 1. Nomor 2 terakhir penutup. Wes. Incip-incip aja dulu ya. Nomor 2. Kan ada 16 tipsnya. Ya. Nomor 2. Yang nomor 2 tips menjadi ahlul Quran. Apa itu? Tilawah alias qiraatul Quran. Tilawah alias qiraatul Quran. Tilawah qiraatul Quran. Mana dalilnya? Membaca Al-Quranul Karim. Maka Bapak Ibu sekalian, dalilnya yang sudah Bapak Ibu tulis 11 keutamaan itu. Jadi tidak perlu ditulis lagi. Yang tadi panjenengan sudah tulis 11 keutamaan, yaitu dalilnya membaca Al-Quran, tilawah qiraatul Quran. Pak, Bu, mohon maaf ya, jadikan Al-Quran itu Bapak Ibu seperti posisinya kayak HP Anda. Anda selalu bawa HP? Kira-kira kalau HP ketinggalan, bingung tidak? Bingung ya, seperti itu. Ya, jadikan nggak bawa Quran, bingung. Jadikan posisikan Al-Quran seperti Anda kalau menerima surat cinta. Ya apa kira-kira? Indah. Hah? Bukan hanya indah. Kira-kira surat itu ya apa? Ya apa kira-kira? Diapain? Pertama mau baca diapain dulu sama dia? Oh, kadang-kadang nggak boleh mencium Al-Quran memang. Ini bukan, kalau memang surat cinta itu dicium-cium kan itu ya. Kalau Quran nggak boleh. Maksudnya sering dibacakan. Padahal wis hatam itu, wis hatam. Dibaleni maneh. Kata-katanya romantisnya itu tadi ya. Kau bagaikan ini, bagaikan itu, bagaikan ini. Sudah hatam ini, sore dibaca lagi. Mau tidur, dibaca lagi. Ya Allah. Mestinya kayak gitu baca Quran itu. Ya, jadikan seperti kita, yaitu layaknya membaca surat cinta. Wallahu a'lam wa bissawab. Baik, kita tutup sampai nomor 2. Insya Allah nomor 3 dan berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Saya tidak tahu bulan depan masih ada taklim atau tidak. Kalau tidak berarti nanti kita ketemu April. Kalau tidak ada taklim berarti ketemu April ya. Insya Allah. Baik, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah ahlul Quran. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun ini. Semoga Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada